Assalamualaikum. Kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Saya Anton Kurniawan bersama rekan saya Mas Agus Setiawan. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan AI atau Artificial Intelligence. Definisi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau machine learning, menyesuaikan diri dengan situasi baru, memecahkan masalah, dan melakukan tugas-tugas tertentu secara mandiri. Perkembangan konsep AI pertama kali diusulkan pada tahun 1956 oleh para ilmuwan John McCarthy, Marvin Minsky, dan sejumlah peneliti lainnya. Periode awal fokus pada pemrograman simbolik untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan kecerdasan manusia. Perkembangan neural network, perkembangan jaringan saraf tiruan atau neural network, dan pendekatan machine learning lainnya mengalami lonjakan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Revolusi AI modern dipercepat oleh peningkatan daya komputasi dan ketersediaan data besar atau big data. Revolusi AI modern dimulai sekitar tahun 2010-an dengan kemajuan dalam deep learning, reinforcement learning, dan teknik AI lainnya. Jenis AI, strong dan weak. AI lemah atau weak AI, definisi AI lemah dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau spesifik. Mereka tidak memiliki kesadaran atau pemahaman tentang dunia sekitarnya. Contoh, sistem recommendation, rekomendasi produk di platform e-commerce, pengenalan suara atau wajah, chatbot, dan permainan AI seperti catur. Kemudian yang kedua adalah AI kuat atau strong AI. AI kuat adalah jenis AI yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas seperti manusia dan mungkin memiliki kesadaran atau pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan sekitarnya. Contoh yaitu sistem yang mampu belajar dari pengalaman, berpikir abstrak, dan mengadaptasi diri ke situasi baru dengan cara yang mirip dengan manusia. Presentasi berikutnya dilanjutkan rekan saya, Mas Agus Setiawan. Ya, makasih Mas Anton. Di sini saya akan memberikan presentasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Baik, penggunaan AI dalam aplikasi mobil dan web, asisten virtual. Contoh terkenal seperti Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa yang menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan mengatur aktivitas pengguna. Dua, penerjemah bahasa. Aplikasi seperti Google Translate menggunakan teknologi AI untuk menerjemahkan teks dan bahkan percakapan dalam berbagai bahasa. AI dalam otomatisasi rumah tangga atau smart home system. Satu, kontrol cerdas energi. Sistem pintar dapat mengoptimalkan pengguna energi di rumah dengan mempelajari pola penggunaan dan mengatur perangkat sesuai kebutuhan. Dua, keamanan. Sistem keamanan rumah cerdas menggunakan AI untuk mendeteksi AI dalam transportasi ke kendaraan otonom. Pengembangan mobil otonom menggunakan teknologi AI untuk mengenal rute kendaraan lain dan kondisi jalan seperti real time. Penggunaan lalu lintas. Sistem cerdas di persimpangan jalan dan kota menggunakan AI untuk mengatur lampu lalu lintas berdasarkan volume lalu lintas aktual. AI dalam kesehatan. Diagnosis medis. AI digunakan dalam analis gambar medis seperti CT scan, MRI untuk mendeteksi penyakit dan membantu dokter dalam membuat keputusan diagnosis. Dua, penelitian obat.
Penggunaan AI dalam menganalisis data genetik dan molekuler untuk mengidentifikasi obat-obatan baru dan memahami interaksi biologis. Next, tantangan dan manfaat AI. Tantangan dalam pengembangan dan penerapan AI. 1. Privasi data. Penggunaan AI sering melibatkan pengumpulan dan analisa data pengguna. Tantangan besar adalah memastikan privasi dan keamanan data pengguna. Bias algoritma. Algoritma AI dapat menghasilkan keputusan yang bias tergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias ini untuk keadilan dan akurasi. Contoh tantangan. AI digunakan dalam proses rekrutmen. Algoritma tersebut dapat memiliki bias gender atau ras yang tidak sengaja karena data pelatihan yang digunakan cenderung mencerminkan bias historis. Manfaat penggunaan AI. 1. Meningkatkan efisiensi. AI dapat mengotomatisasi tugas repetitif dan kompleks, meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai industri. 2. Meningkatkan produktivitas. Dengan bantuan AI, manusia dapat fokus pada tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan kreatif dan emosional, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Di sektor kesehatan, AI dapat membantu dalam diagnosis dini penyakit, pengobatan yang lebih efektif, dan perawatan yang personal. Contoh manfaatnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam manajemen rantai pasokan dapat mengurangi biaya operasional hingga 20% dan meningkatkan waktu respon terhadap perubahan pasar. Next. Contoh kasus sukses penggunaan AI. Next. 1. Google Assistant. Deskripsi. Google Assistant adalah asisten virtual yang menggunakan AI untuk memberikan respon terhadap pertanyaan dan perintah suara pengguna. 2. Keberhasilan. Google Assistant telah sukses dalam memberikan kemudahan akses informasi, pengaturan jadwal, rekomendasi, dan interaksi multitasking melalui perangkat mobile dan smartphone. 2. Tesla Autopilot. Tesla Autopilot adalah sistem pengguna otonom yang menggunakan teknologi AI untuk mengendalikan kendaraan secara otomatis. Keberhasilan meskipun masih dalam tahap pengembangan dan regulasi, Tesla Autopilot telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengemudi dengan fitur-fitur seperti pengiriman otomatis, pemanduan di jalan tol, dan navigasi adaptif. Next. 3. Aplikasi medis AI. Aplikasi medis digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan manajemen data pasien untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengobatan. Keberhasilannya, contoh sukses termasuk penggunaan AI dalam interpretasi gambar medis seperti mendeteksi kanker, analisis data genetik untuk terapi yang dipersonalisasi, dan penggunaan chatbot medis untuk memberikan informasi kesehatan yang tepat waktu. 4. AlphaGo atau Google DeepMind. AlphaGo adalah program komputer yang menggunakan teknik deep learning dan reinforcement learning untuk memainkan permainan Go. Keberhasilannya, AlphaGo mencapai tingkat keahlian yang mengalahkan pemain Go manusia terbaik di dunia, menunjukkan kemampuan AI untuk memecahkan masalah kompleks dan strategis. Tantangan dan peluang AI di masa depan. Perkembangan AI di masa depan. 1. Automasi pekerjaan. Kemajuan dalam AI dan robotika diperkirakan akan mengubah lanskap pekerjaan dengan otomatisasi tugas-tugas rutin. Tantangan ini melibatkan teksturalisasi pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan di era digital. 2.
Peningkatan kecerdasan. AI diperkirakan akan semakin cerdas dan dapat belajar dari pengalaman dengan lebih baik, membawa inovasi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan manufaktur. 3. Keterbatasan teknologi. Masih ada tantangan dalam pengembangan AI yang dapat memahami konteks sosial, emosi, dan moralitas dengan baik, memicu pertanyaan tentang peran manusia dalam pengembangan keputusan yang kritis. Contoh potensi. Pengembangan AI di sektor kesehatan dapat meningkatkan diagnosis penyakit, mempersonalisasi perawatan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi data dan akses kesehatan yang adil. Peran individu dan masyarakat. Pendidikan dan keterampilan. Individu perlu mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan dengan era digital, seperti pemrograman, analis data, dan kepemimpinan dalam mengelola teknologi AI. Kolaborasi dan pengawasan. Masyarakat perlu bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan lembaga internasional untuk mengembangkan regulasi yang memadai, memastikan transparansi, keadilan, dan keamanan pengguna dalam penggunaan AI. 3. Etika dan tanggung jawab. Pentingnya membawa nilai-nilai etika, inklusi, dan keberlanjutan dalam pengembangan dan penggunaan AI untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi semua. Contoh perannya melalui pendidikan yang inklusif, regulasi yang bijaksana, dan kerjasama lintas sektor, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mengelola AI untuk kebaikan bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.